Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Indah Purnamasari dari Universitas Yarsi semester 6, jurusan akuntansi. Ini mempresentasikan tugas akhir mata kuliah auditing 2, yaitu program audit untuk PT Adira Dinamika Multifinance. Lanjut saja. Untuk slide ke bagian daftar isi sudah terdapat gambaran umum KAP berupa gambaran umum pada PT Adira Multifinance, kemudian terdapat pembahasan pada tinjauan pustaka. Lanjut di slide berikutnya ada gambaran umum KAP. KAP adalah kantor angkutan publik yang disingkat menjadi KAP, Tanudirja Wijisana, Rintis, dan rekan merupakan kantor akuntansi publik dan anggota dari jaringan global PricewaterhouseCoopers atau yang disingkat menjadi PwC. PwC Indonesia merupakan sebagai salah satu jaringan global firma bisnis, akuntansi, dan hukum profesional yang telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 45 tahun sejak tahun 1971 dan telah memiliki lebih dari 2.000 karyawan dan penasehat teknis yang berpengalaman dan menyediakan jasa audit dan konsultasi independen kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik grup nasional maupun internasional. Adapun gambaran umum perusahaan dari PT Adira. PT Adira Dinamika Multifinance atau Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal, Adira Finance berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Adira Finance hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor, baik baru ataupun bekas. Melihat adanya potensi ini, Adira Finance melakukan penawaran umum melalui sahamnya pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 75% melalui beberapa tindakan korporasi. Saat ini Bank Danamon memiliki kepemilikan saham sebesar 92,7% atas Adira Finance. Sebagai anak perusahaan Bank Danamon, Adira Finance menjadi bagian dari MUFG Group yang merupakan salah satu bank terbesar di dunia. Adapun struktur organisasi PT Adira Dinamika Multifinance tahun 2020, struktur organisasi Adira Finance, di sini ada bagannya. Kemudian kita lanjut ke isi tinjauan pustakanya. Yang pertama kita bahas adalah definisi auditing. Auditing menurut Alvin A. Ahrens merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian bukti audit. Menurut Alvin, kemudian ada bukti audit. Menurut Alvin Ahrens, bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk bukti audit dapat berupa data elektronik dan data lain tentang transaksi komunikasi tertulis dengan pihak luar, observasi oleh auditor, kesaksian lisan pihak yang diaudit klien, sedangkan bukti audit menurut tuan kota adalah informasi yang digunakan auditor untuk menarik kesimpulan yang menjadi dasar pemberian opini auditnya. Bukti audit meliputi informasi yang terdapat dalam catatan accounting yang mendasari laporan keuangan dan informasi lain di luar catatan accounting. Adapun jenis bukti audit, yang pertama pemeriksaan fisik atau physical examination, yang kedua konfirmasi, yang ketiga inspeksi, yang keempat prosedur analitis, yang kelima wawancara dengan klien, yang keenam rekalkulasi, yang ketujuh pelaksanaan ulang, dan yang kedelapan adalah observasi. Di sini kita akan membahas prosedur audit. Prosedur audit menurut Alvin Ahrens adalah rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Yang pertama ada pengujian pengendalian, lalu prosedur audit pengujian substantif atas transaksi,
Kemudian prosedur analitis, lalu pengujian substantif atas saldo rincian saldo. Adapun pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Prosedur audit, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penjualan PT Adira Finance. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yaitu penjualan yang dicatat benar-benar dikirim kepada pelanggan non fiktif. Kemudian pengujian pengendalian dengan cara memeriksa pesanan pelanggan yang menyangkut bukti persetujuan kredit. Memeriksa faktur penjualan untuk mendukung bill of lading dan pesanan pelanggan. Kemudian pengujian substantif atas transaksi penjualan, yaitu memeriksa urutan faktur penjualan, mereview jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa, kemudian menelusuri jurnal penjualan ke dokumen pendukung yang mencakup faktur penjualan duplikat, bill of lading, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Kemudian ada transaksi penjualan yang ada telah dicatat kelengkapannya, yaitu penjualan yang dicatat adalah sebesar jumlah barang yang dikirimkan dan ditagih serta dicatat dengan benar keakuratannya. Kemudian memeriksa urutan dokumen pengiriman, yaitu memeriksa dokumen pendukung dari faktur penjualan. Kemudian memeriksa daftar harga yang disetujui untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang tepat. Selanjutnya, menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan dengan cara menelusuri jurnal dan dalam jurnal penjualan, faktur penjualan, lalu menghitung kembali harga dan perkalian pada faktur penjualan, kemudian menelusuri rincian pada faktur penjualan ke dokumen pengiriman, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Untuk yang selanjutnya, pada transaksi penjualan yang ada telah dicatat kelengkapannya itu ada pun cara yaitu transaksi penjualan dimasukkan dengan benar ke dalam file induk piutang usaha dan dipisahkan dengan benar. Kemudian untuk memeriksa urutan dokumen pengiriman, ada pun memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar umum. Lalu, untuk menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan dengan cara menelusuri faktur penjualan terpilih dari jurnal penjualan file induk piutang usaha dan menguji jumlah, tanggal, serta nomor faktur. Kemudian menggunakan software audit untuk menginput dan cross-put jurnal penjualan serta menelusuri totalnya ke buku besar umum. Lalu ada transaksi penjualan diklasifikasikan dengan benar, yaitu dengan cara penjualan dicatat pada tanggal yang benar untuk penetapan waktunya. Kemudian memeriksa paket dokumen untuk verifikasi internal dengan cara memeriksa dokumen pengiriman. Lalu memeriksa salinan faktur penjualan demi klasifikasi akun yang tepat dengan cara membandingkan tanggal pencatatan penjualan dalam jurnal penjualan dengan salinan faktur penjualan dan bill of lading. Adapun prosedur audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas PT Adira Finance. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yaitu penerimaan kas yang dicatat adalah dana yang benar-benar diterima oleh perusahaan. Kemudian pengujian pengendalian yaitu mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank. Lalu pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas, yaitu mereview jurnal penerimaan kas dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Kemudian menelusuri ayat jurnal penerimaan kas dari ayat jurnal penerimaan kas ke laporan bank. Setelah itu membuat bukti penerimaan kas. Lalu kas yang diterima dicatat di jurnal penerimaan kas. Dengan cara penerimaan kas disetorkan dicatat sebesar jumlah yang diterima keakuratannya. Penerimaan kas dimasukkan dengan benar dalam file induk piutang usaha dan diikhtisarkan dengan benar. Kemudian mengamati persisting penerimaan kas dengan cara mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank dan memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasikan dengan buku besar umum. Kemudian memperoleh persisting penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dan menguji nama, jumlah, dan tanggal dengan cara memperoleh persisting penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal, mempersiapkan bukti penerimaan kas, dan menelusuri ayat jurnal tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah.
menelusuri kredit tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk piutang usaha, dan menguji tanggal serta jumlah menggunakan software audit untuk mem-put dan cross-put jurnal penjualan serta menelusuri total kebutuhan umum. Kemudian ada transaksi penerimaan kas telah diklasifikasikan dengan benar dengan cara penerimaan kas dicatat pada tanggal yang benar penetapan waktunya. Kemudian memeriksa bukti verifikasi internal dengan cara mengamati kas yang belum dicatat pada suatu titik waktu. Lalu memeriksa persisting untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai dengan cara membandingkan tanggal deposito per laporan bank dengan tanggal pada jurnal penerimaan kas dan persisting penerimaan kas. Adapun program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan dan penerimaan kas PT Adira Finance. PTHM Sampurna terbuka. Prosedur audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan dan penerimaan kas, ukuran sampel dan item dalam sampel tidak dimasukkan. Secara umum, yang pertama mereview jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi jumlah dan tidak biasa. Yang kedua, menggunakan software audit untuk mem-put dan close-put jurnal penjualan serta menelusuri totalnya kebutuhan umum. Yang ketiga, mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank. Yang keempat, memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar umum. Yang kelima, memeriksa daftar harga yang disetujui untuk melihat keakuratan otorisasi yang tepat pengiriman barang. Yang pertama, memeriksa urutan dokumen pengiriman. Yang kedua, menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan. Lalu penagihan pelanggan dan pencatatan piutang. Yang kedelapan, memeriksa urutan faktur penjualan. Yang kesembilan, menelusuri faktur penjualan terpilih dari jurnal penjualan ke file induk piutang usaha dan menguji jumlah tanggal serta nomor faktur, salinan faktur penjualan demi klasifikasi akun yang tepat, dokumen pengiriman, pesanan penjualan, dan pesanan perangkat. Yang 10, menelusuri jurnal penjualan ke dokumen pendukung yang mencakup faktur penjualan duplikat, bill of lading, pesan penjualan, dan pesanan pelanggan. Lalu pemrosesan penerimaan kas dan pencatatan penjumlahan dalam catatan. Yang pertama, memperoleh persisting penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama jumlah dan tanggal. Yang kedua, memeriksa persisting untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai. Lalu mempersiapkan bukti penerimaan kas. Yang keempat, menelusuri jurnal penerimaan kas dari jurnal penerimaan kas ke laporan bank. Yang kelima, menelusuri jurnal tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah. Yang keenam, menelusuri kredit tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk. Yang ketujuh, piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah. Adapun kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu dapat diambil kesimpulan bahwa proses audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk dalam menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian perusahaan untuk merancang prosedur audit yang sesuai. Sekian presentasi tugas akhir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.